Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7. Kita akan melanjutkan di semester 2. Alhamdulillah, kita sudah ada di semester 2 di tahun 2021. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap semangat untuk belajar di di semester 2 ini, sekalipun kita masih menggunakan metode daring atau online. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab ke-7. Lanjutkan di semester pertama kemarin. Bab ke-7 itu berkaitan dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita akan coba lihat materinya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa diperhatikan, nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dalam rukun iman yang kita ketahui dan kita yakini, nah, iman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sehingga wajib bagi kita sebagai seorang muslim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meyakini bahwa malaikat itu ada. Iman itu artinya percaya, yakin, dan kepada malaikat artinya kita yakin bahwa malaikat-malaikat itu ada. Ya. Sekalipun tidak bisa kita indra, karena malaikat adalah makhluk yang gaib. Nah, sekalian, alur pembelajaran pada hari ini, yakni yang pertama kita akan membahas bersama-sama siapakah malaikat itu. Nah, kemudian yang kedua, apa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Dan yang terakhir, apa sih hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Begitu. Jadi ada 3 alur yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas siapakah malaikat itu. Nah, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk tertentu yang memberikan kekhususan-kekhususan yang berbeda dengan manusia. Artinya memang beda antara malaikat dengan manusia. Nah, bentuknya pun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan tertentu, ya. Nah, kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat itu seperti apa? Ya. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Ini sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh malaikat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti dalam kisahnya dalam sejarah Rasul itu
seringkali malaikat Jibril itu menyerupai manusia ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ada dalam bentuk laki-laki ya, dengan rambut warna hitam dan seterusnya. Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Nah, tidak seperti manusia pada umumnya kita makan dan minum karena kita merasakan rasa lapar dan haus, maka kita makan minum. Tapi tidak dengan malaikat. Malaikat tidak membutuhkan pada makan dan minum. Kemudian yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat juga tidak ada yang perempuan dan tidak ada yang laki-laki. Tidak seperti manusia yang ada laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai keturunan. Malaikat tidak. Kemudian yang kelima, malaikat tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk beribadah, maka mereka akan senantiasa patuh dan tidak pernah letih. Senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita yang kemudian ada ada masa di mana kemudian kita beristirahat dan seterusnya. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah, bagi kita yang kemudian senantiasa ada dalam majelis tempat yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di majelis taklim, di pengajian. Nah, di sanalah kemudian malaikat menyenangi dan mencari tempat-tempat yang ada aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Malaikat senang sekali dengan tempat-tempat seperti itu sehingga kemudian sering mendoakan orang-orang yang kemudian ada di majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, malaikat mendoakan hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Dan ini keutamaan yang lain ya. Malaikat mendoakan seseorang yang kemudian dia duduk menunggu sholat berjamaah. Bagi yang laki-laki ya, menunggu sholat berjamaah di masjid itu didoakan oleh para malaikat. Ini luar biasa. Nah, ini yang pertama. Jadi sifat malaikat itu luar biasa ya. Dia senantiasa patuh, tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyenangi sesuatu yang baik-baik begitu ya. Majelis zikir, kemudian mendoakan orang yang sholat berjamaah. Oke. Jadi itu malaikat ya. Bedanya dengan kita ya tadi sudah kita sempat bahas sedikit. Nah, selanjutnya yakni perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Bisa kita lihat. Nah, yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur ya, dari cahaya. Sementara jin itu dari api dan manusia itu dari tanah. Ini perbedaan dari penciptaan. Kemudian yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, sama seperti jin. Nah, beda dengan manusia yang terlihat atau kasat mata, ya. Jadi kalau kita ingin melihat malaikat atau ingin melihat jin itu nggak bisa, karena tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Indera kita, indera penglihatan kita, mata kita tidak bisa melihat jin atau malaikat, karena tidak kasat mata. Oke, yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Itu sifat dari malaikat. Kemudian sementara jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti manusia, ada yang patuh, ada yang taat maksudnya, dan ada yang durhaka, yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perbedaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan minum, kita sudah sempat bahas. Sementara jin dan manusia itu makan dan minum ya. Manusia jelas makan dan minum, jin pun sama sebenarnya, ada makan dan minumnya ya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ya, makanan jin itu adalah tulang atau kotoran begitu ya, dan seterusnya. Artinya memang jin juga makan begitu.
sama dengan manusia. Nah, kemudian selanjutnya pikiran dari malaikat itu jernih dan lurus, sementara jin itu berubah-ubah seperti manusia juga berubah-ubah. Ya, maksudnya adalah kalau malaikat itu senantiasa ya apa namanya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah, sehingga kemudian tidak pernah apa namanya eh, berubah-ubah begitu. Nah, sementara manusia dan jin itu kemudian dipengaruhi oleh pikiran yang senantiasa bisa berubah antara dia taat kepada Allah atau dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak punya nafsu, sementara jin punya nafsu dan manusia juga punya nafsu. Ya, dari sini juga apa namanya memberikan penjelasan bahwa malaikat itu kemudian tidak punya nafsu, ya, sementara jin dan manusia punya nafsu. Makanya kemudian dalam apa namanya keturunan itu jin dan manusia itu ada keturunan, sementara manusia malaikat seperti yang tadi sudah kita sampaikan, malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak juga perempuan dan tidak punya keturunan gitu. Beda dengan manusia dan jin, itu punya keturunan, ada anak, ada cucu dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, oke, selanjutnya, nah ini berkaitan dengan tugas dan dari para malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama ada Jibril menyampaikan wahyu, ya, Mikail menurunkan rizki, ya, Israfil meniup sang kakala, ya, di hari kiamat, kemudian ditiup sang kakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israel itu mencabut nyawa, ya, setiap manusia, setiap yang berjawa pasti akan mati. Nah, ini adalah tugasnya malaikat Israel. Kemudian Munkar dan Nakir itu menyoal. Menyoal itu adalah menanyai, ya, orang di dalam kubur. Ya, kalau kemudian dia berbuat amal soleh, ya, maka dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ada Rokib, itu mencatat amal baik, sementara malaikat Atid mencatat amal buruk atau amal jahat. Jadi setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh para malaikat, ya. Jadi di kiri dan kanan kita itu ada malaikat yang kemudian senantiasa mencatat amal-amal kita. Kalau amal buruk kemudian dicatat oleh malaikat Rokib, kalau amal baik itu dicatat oleh malaikat Rokib, sementara amal yang buruk itu dicatat oleh malaikat Atid. Jadi ini apa namanya amal kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat Ridwan, penjaga surga, dan malaikat Malik, penjaga neraka. Ya. Apa hikmah sebenarnya dalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Hikmahnya adalah membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang Muslim harus menyadari bahwa ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sekedar kemudian kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita juga menyadari bahwa kita apa namanya menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu akan senantiasa menghisap semua amal perbuatan kita nanti di yaumil kiamat, ya. Maka dari itu apa? Kita harus menghindarkan dari perbuatan yang diharamkan serta melaksanakan perbuatan yang baik dan halal, ya. Adanya malaikat itu menjadi bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, termasuk kepada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu salah satunya adalah malaikat, sesuatu yang gaib, sesuatu yang kemudian tidak bisa kita indra. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita indra berarti tidak bisa kita pikirkan. Kita nggak bisa berpikir bahwa malaikat itu, oh, bentuknya ada sayapnya, sehingga kemudian kita menggambar malaikat
Sering kalau misalnya kalian di film-film itu malaikat itu seperti layaknya manusia cuman punya sayap, kemudian biasanya ada bultan di atas kepalanya. Nah, itu adalah fantasi pikiran manusia yang sebenarnya nggak bisa difikirkan malaikat itu bentuknya seperti apa dan bagaimana, karena satu, malaikat itu goib, ya, sesuatu yang nggak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa diindra, ya, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa dicium oleh penciuman kita, hidung kita. Oh, ini bau-baunya bau-bau malaikat, nggak ada, ya. Kemudian tidak bisa didengar suaranya gitu ya oleh kita begitu. Oh, suaranya begini ya? Oh, enggak juga, ya, karena nggak bisa didengar begitu, tidak bisa diindra dengan pendengaran kita, tidak bisa diraba juga, kemudian bentuknya seperti apa dan seterusnya, ya. Kemudian juga tidak bisa dirasakan oleh lidah kita. Oh, ini rasa-rasa malaikat, enggak juga. Artinya apa? Kalau sesuatu yang tidak bisa diindra juga tidak bisa difikirkan oleh akal kita, sehingga kemudian tidak boleh membentuk atau menggambarkan gambar malaikat karena tidak bisa diindra dan tidak bisa difikirkan. Nah, cukup kemudian kita meyakini keberadaannya sesuai dengan, kalau sesuatu yang gaib itu, ya, maka kita meyakini hal tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Qurannya bahwa adanya malaikat dengan tugas-tugasnya, maka kita meyakini hal tersebut itu ada. Nah, begitu. Cukup dengan meyakini apa yang kemudian Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, alhamdulillah materi pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari. Mudah-mudahan kalian senantiasa bisa memahaminya, ya, dan ini menjadi bekal pertama pengetahuan sakofah kalian bertambah dengan memahami keyakinan iman kita kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menambah keyakinan kita, dan ini menjadi mendorong kita, bermotivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih, kemudian bersemangat dalam amal soleh karena nanti akan dicatat amal baiknya, ya, dan kemudian kita menghindari sesuatu yang kemudian diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena, ya, nanti di di kubur akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nanti kan ditanya, wah, kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan ada balasannya. Nah, gitu. Itu pun nanti di yaumil kiamah, nanti sesuatu yang baik, amal yang baiknya lebih banyak, maka akan masuk surga, ya, akan disambut oleh malaikat Ridwan. Sementara kalau amal buruk kita banyak, ya, daripada amal baik kita, maka akan ditarik oleh malaikat Malik untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat dalam beramal soleh dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugas. Nah, setelah menyimak materinya, silakan tugas hari ini adalah kalian mencari dalil berupa ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, misalnya pertama, ini sebagai contoh, malaikat Jibril. Itu dalilnya, ya, itu ada dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Ini menandakan bahwa keberadaan malaikat itu ada. Sebagai contoh, malaikat Jibril. Nah, kalian silakan cari, ya, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa keberadaan malaikat itu ada dalam Al-Quran dan hadis atau hadis Nabi SAW. Bisa kalian cari di Google, di internet, ya, atau kalian cari di buku-buku dan seterusnya, boleh, ya. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.